Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Nah, inilah Lur kondisi pohon karet kalau sudah musim penghujan, Lur. Pohon karetnya belum bisa disadap. Nah, seperti ini Lur, basah. Jadi kita tidak bisa menyadap di pagi hari ini, Lur. Berkemungkinan sore sudah kering, sepertinya bisa disadap, Lur. Sembari menunggu kering sampai sore, kita adakan kegiatan-kegiatan, Lur. Kita memasuki ruangan kita, Lur. Perapian sudah kita buat supaya hangat, dan untuk menemani waktu yang tidak bisa kita gunakan untuk menyadap karet ini, Lur, kita baca-baca buku lah, Lur. Nah, sebelumnya kita sudah pernah baca buku ini, Lur. Ada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini, Lur, ini apanya, Lur? Host hanya itu Haji, O-nya itu Oemar kalau ejaan dulu lah, ya. Kalau sekarang ya Umar. Kalau Arabnya mungkin pakai Ain mungkin, Lur, ya. S-nya Said Cokro Aminoto. Nah, ini ada tokohnya yang sedang duduk, kemudian dipoto, dan untuk mengenang beliau, penerbit menjadikan profil buku ini. Kemudian judulnya Islam dan Sosialisme. Nah, buku ini, Lur, dicetak oleh penerbit Segara Arsi 2010. Hak cipta dilindungi undang-undang. Segara Arsi itu, Lur, Jalan Asri Raya nomor 01, Gria Asri, Cisaranten Kulon, Bandung. Bandung, Lur. Berarti Bandung itu Jawa Barat, Lur. Kemudian cetakan pertama 2008, cetakan kedua 2010. Desain sampul C. Erik Tata Letak Indra. Nah, jadi desain sampul ini yang mendesain pihak penerbit, Lur, ya. Kalau naskah aslinya sepertinya ya tidak ada gambar ini, ya, Lur. Ini adalah buku cetakan 2008 dan 2010 dari Segara Arsi ya, di Bandung, Jawa Barat. Harganya sangat sesuai dengan kantong kita, Lur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas-bahas, Lur, tentang sosialisme menurut Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan setelah sosialisme yang dipaparkan Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto
di sini menulis lor tentang kehidupan sosial masyarakat Islam. Kawan-kawan sanak sahabat bisa membacanya di halaman 55 sampai 60. Nah, untuk kali ini saya kok pinginnya membaca 61. 55 alhamdulillah sudah dibaca lor. Tapi yang kok ingin mengulas dan mentadaburi halaman 61. Nanti kehidupan sosial masyarakat Islam insya Allah kita ulas setelah sosialisme Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi dari halaman 61 sampai halaman ini loh 90. Untuk ketebalannya seperti ini loh. Ini menjelaskan tentang sosialisme Nabi Muhammad dan sosialisme sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang sahabat senior. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan ada sahabat-sahabat yang lainnya tentunya lor. Khalid bin Walid juga ada disebutkan di sini. Zaid bin Thabit juga ada. Tapi sebelumnya penulis memang menuliskan judul kehidupan sosial masyarakat Islam. Tapi kita mencoba untuk flashback dulu. Kita balik dulu ke awal. Kehidupan masyarakat Islam tentunya tidak mungkin muncul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Karena sebelumnya kehidupan di Arab, kehidupan yang bertolak belakang dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tibalah ayat ini lor. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengirimkan kamu melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengirimkan kamu melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi judul ini dibuka dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia. Di sini disebutkan sebutannya seperti ini loh. Innama ana basyarum mithlukum. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku hanya seorang manusia belaka seperti kamu. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia seperti kamu. Namun tentunya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW diberi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau manusia biasa tentunya mengalami peristiwa-peristiwa yang
sama seperti Nabi Muhammad secara kehidupannya, seperti sakit, seperti dahaga, juga sifat-sifat kemakhlukan lainnya, seperti lapar. Namun Nabi Muhammad SAW diberi wahyu, yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mencoba untuk menelusuri kehidupan Nabi Muhammad sebelum kehidupan masyarakat yang sosialis tadi. Nabi Muhammad SAW hidup sebagai seorang anak yatim. Ayahnya, kalau di dalam sejarah tentunya di waktu sekolah loh ya, kayak sekolah umum, sekolah pesantren, sekolah madrasah, tentunya diajarkan bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, kemudian ibunya bernama Aminah. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan. Dibuat lagunya juga oleh tim nasyid dari Malaysia, dari negeri jiran. Ibunya bernama Aminah. Cukup sana etap. Coba yang panjang. Ayahnya bernama Abdullah. Namun ketika di dalam kandungan, ayah Nabi Muhammad melakukan perjalanan berdagang atau perjalanan spiritual, perlu kita gali lebih dalam, dan Allah Subhanahu wa taala menyudahi perjalanan hidup ayah Nabi Muhammad SAW di dunia, meninggal, dan Nabi Muhammad di dalam kandungan adalah seorang janin yang ayahnya sudah meninggal. Setelah itu tentunya Nabi Muhammad SAW lahir di dunia, disambut dengan kebahagiaan, sebagaimana di bangsa Arab, kelahiran seorang lelaki adalah kelahiran yang dinanti-nantikan, sebab secara kultur di Arab yang meneruskan jalur kenasaban keluarga adalah laki-laki. Nabi Muhammad SAW lahir di dunia, kalau dalam sejarah langsung terjadi peristiwa yang besar, seperti padamnya api, dan itu perlu kita telusuri
lebih lanjut lur ya. Kemudian ibunya Aminah mendidiknya, mengasuhnya, mengajarkan kepadanya tentang kehidupan. Dan karena Nabi Muhammad sejak kecil tidak pernah bertemu dengan ayahnya, maka diajak oleh ibunya untuk mengunjungi makam ayahnya. Kemudian sepulang dari perjalanan tersebut, ibu Nabi Muhammad SAW juga sakit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyudahi sejarah kehidupan ibunda Nabi Muhammad di dunia. Kemudian dimakamkan di Abwa, di antara Mekah dan Madinah. Maka Nabi Muhammad di waktu kecilnya sudah menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak semua manusia sanggup untuk menghadapinya. Selanjutnya, seorang Muhammad yang yatim diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya juga mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Tidak beberapa lama, kakek Nabi Muhammad juga meninggal. Kemudian Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam ikut dengan pamannya. Setelah ikut dengan pamannya, maka pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman berarti adik daripada ayah. Ayah Nabi Muhammad Abdullah, pamannya Abu Thalib, anak daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang kakek, Abdullah adalah seorang ayah Nabi Muhammad, dan Abu Thalib adalah paman. Yang meninggal duluan adalah anak daripada Abdul Muthalib. Selanjutnya baru ayahnya meninggal. Dan untuk sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad tentunya bisa kita baca-baca di buku-buku sejarah. Banyak yang menuliskannya sambil mentadaburi muatan-muatan yang ada di dalam tulisan itu. Sebagaimana kita
mentadaburi muatan-muatan yang ada di buku Islam dan Sosialisme ini. Setelah ikut pamannya, maka Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan pengalaman hidup di perantauan, pengalaman berdagang, pengalaman bertemu dengan tokoh spiritual dari kalangan Nasrani, baik orangnya baik. Nah, di sini juga menjadi sebuah pembelajaran tentang tokoh spiritual Nasrani yang memberitakan kepada pamannya karena melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad. Ketika itu tentunya Muhammad belum diangkat Nabi, tapi proses pengangkatannya itu tentunya bukan seperti serah jabatan di kalangan modern ini ya. Melalui proses itulah seorang tokoh spiritual dari kalangan Nasrani itu memberi wejangan kepada pamannya agar pamannya menjaga Nabi Muhammad. Sebab dari tanda-tanda ini, alam, dari awan yang menaunginya, kemudian pohon-pohon yang dan itu tentunya hanya bisa dilihat oleh tokoh spiritual ya. Kalau orang biasa mungkin ya lihatnya ya bukan awan itu, tapi ya apa yang enggak inilah, tidak terdeteksi oleh kacamata manusia biasa, orang awam. Itu terdeteksi oleh kacamata tokoh spiritual. Nah, di sejarah itu disebutkan dari kalangan Nasrani. Namanya nanti bisa dicari tetapi tokohnya itu adalah tokoh dari kalangan Nasrani yang mewanti-wanti agar jangan sampai diketahui oleh kalangan Yahudi. Nah, ya tambah atur. Ini agak sensitif kalau sudah Nasrani, Yahudi, Islam, nah itu pola pikir kita langsung dibawa dengan perseteruan. Otak kita secara tidak langsung membayangkan pertempuran Gaza, kemudian perang salib, kemudian perang di Ponegoro, perang-perang yang melibatkan antara tokoh Islam, tokoh Nasrani, tokoh Yahudi, dan itu sangat sensitif. Jika kita tidak memiliki sensitivitas, maka tersinggung kita. Terdengar nama tokoh dari Indonesia seperti halnya Pangeran Diponegoro, kemudian ada Cut Nyak Dien, kemudian ada Tuan Kunan Renceh,
kemudian ada si Singa Mangaraja, kemudian ada Sultan Qasim, kemudian ada Patimura, kemudian ada Pitung, kemudian ada tokoh Islam yang kontemporer tentunya ya, Haji Umar Said Cokroaminoto. Jika orang-orang Belanda mendengar tokoh-tokoh itu, tentunya berkemungkinan mendidih darah mereka. Sebagaimana orang Islam yang mendengar Gaza dihancur leburkan oleh Yahudi lah ya, maka kita langsung mendidih, bergodok dan berasap kemarahan kita. Bahkan kalau kita kumpulkan panas api yang ada dalam tubuh kita ini, kita satukan seluruh umat Islam, bisa jadi sama kuat dengan cahaya ultraviolet, menjadi sumber kekuatan yang dahsyat. Tetapi sayangnya tidak disatukan. Ya, akhirnya cukup untuk menghangatkan tubuh masing-masing. Begitu pula ketika dari kalangan Eropa mendengar Salahuddin Al-Ayyubi, maka mendidih pula darah mereka. Nah, hal-hal demikian ini lurlah yang menjadi sebuah unek-unek Haji Umar Said Cokroaminoto, karena telah meneladani kisah Nabi Muhammad SAW dari kecil hingga usia kenabian. Jadi peristiwa-peristiwa yang menjadi hal sensitif antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, antara satu agama dengan agama yang lainnya, secara tidak langsung hal itu dapat memicu peperangan. Maka ada di dalam sejarah perang yang awali dari perseteruan agama. Maka seorang tokoh pemimpin harus mempunyai pengetahuan tentang the art of war. Seperti halnya Presiden 08 telah menulis buku Seni Berperang yang dikasih ke Vladimir Putin ketika kunjungannya ke Rusia. Nek di duit tak tuku, insyaallah. Nah, the art of war, seni berperang yang meredam kesensitivitasan yang ada pada individu
agar tidak tersulut amarah dan menimbulkan peperangan. Maka tentunya hal itu ada seni. Kapan-kapan kita baca The Art of War. Tapi buku Islam dan sosialisme ini juga tidak kalah penting dari buku The Art of War tadi. Pemecahan konflik yang ada pada buku ini menjawab peristiwa-peristiwa yang sensitif itu dapat disatukan dalam sistem sosial. Nah, untuk mempercepat seperti ini, Lur. Di sini tuliskan di halaman 61, Lur. Biasa saya tidak terkesan ngarang-ngarang, gitu, Lur. Kalau di dunia akademik mana ini ya? Di halaman mana? Tekan di halaman mana? Saya semboco piye, Lur. Jadi biar terkesan penuh dengan data, tak baca gitu. Nah, dungok kayak gitu. Di halaman 61 kayak gini punya, Lur. Supaya kalian manusia menjadi satu persatuan, maka nyatalah Nabi kita menghendaki persaudaraan di antara semua manusia. Nabi kita berkata kepada musuh-musuhnya di Mekah pada waktu mereka sudah dikalahkan olehnya sebagai berikut. Ini adalah tulisan Haji Umar Said Cokro Aminoto yang menjelaskan tentang sosialisme Nabi Muhammad. Kita tadi menyinggung tentang hal-hal yang sensitif ketika diusik bisa mengakibatkan pertempuran. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengalami hal itu. Pertempuran Badar, pertempuran Uhud, itu merupakan sebuah pertempuran yang besar di awal-awal Islam di Madinah. Korban dari kalangan Nabi Muhammad, juga dari kalangan Abu Sufyan, Abu Jahal, dan juga Khalid bin Walid ketika itu masih belum masuk di koalisi, ya mungkin lah ya, koalisi enggak lah. Khalid bin Walid ketika itu masih di koalisi Abu Sufyan, belum koalisi Nabi Muhammad. Tapi setelah itu Khalid bin Walid mengalami peristiwa akal sehat dan masuk ke koalisi Nabi Muhammad dengan melihat kebenaran yang tampak di hadapannya. Nah, peristiwa pertempuran, peperangan, war dalam bahasa Inggris, harb tentunya dalam kayaknya harb lah. Ustaz ada yang bilang harb itu katanya perang. Di sini seperti ini bunyinya, Lur. Saya hendak bicara kepada kamu seperti Yusuf telah bicara kepada saudara-saudaranya. Saya tidak akan marah kepada kamu hari ini. Tuhan akan memberi ampun padamu karena Dia bersifat murah dan asih. Pergilah kamu dengan bebas. Nah, peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Makkah.
Dalam Islam ada yang menyebutnya dengan Fathul Makkah. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Makkah, maka manusia yang awalnya tersulut sensitivitasnya sehingga terjadi pertempuran antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, Nabi Muhammad hadir untuk mempersaudarakan selaku manusia. Dan perlu kita ketahui ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke ke Mekah ketika itu ya, orang-orang yang di Mekah itu ya belum Islam, belum masuk Islam. Yang datang ini pasukan sudah bawa pedang, tombak, panah, kuda, rompi, ya siap untuk nyubles lah sepertinya. Tetapi Nabi Muhammad SAW mempersatukan dua golongan ini atas dasar manusia. Ya, kembali lagi ke ada sebuah kata-kata dari Jawa, menang tanpa ngasorake. Jadi kita dikatakan menang itu apabila kita tidak menghinakan lawan kita. Dan kita dikatakan menang ketika lawan kita itu tidak terhina. Namun jika lawan kita itu terhina dan kita menang, secara kasat mata kita menang, tapi tentunya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bukan pemenang, melainkan adalah seorang yang sama saja dengan orang yang dihinakan itu. Nah, sosialisme yang ditulis oleh Haji Umar Said Cokroaminoto tentang Nabi Muhammad itu tentunya menjadi pembelajaran bagi kita. Dan hal itu tidak mudah lho ya. Tidak semudah kita mengucapkan dan mengutarakan peristiwa pertempuran, peristiwa kehilangan, kerugian, nyawa, harta, orang yang dikasihi, orang yang disayangi, dan lain sebagainya. Itu dilahap dan dilalap oleh api pertempuran. Kemudian Nabi datang untuk mempersatukannya dan himbauan serta sebuah suri tauladan di mana Nabi Muhammad SAW sendiri kehilangan pamannya Hamzah, terbunuh oleh Wahsy, juga kehilangan sahabat-sahabatnya. Begitu pula dari pihak Abu Sufyan, juga kehilangan tim-tim solidnya. Sama solidnya loh. Sahabat Nabi begitu solid kepada Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Abu Sufyan juga solid kepada Abu Sufyan. Kemudian bertempur bampum-bampum dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat
posisinya posisi menang, memasuki kota Mekah dengan tanpa adanya perlawanan dari pihak Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Bahkan dalam sebuah buku ada pernah saya baca, untuk mempersaudarakan dan mengangkat derajat Abu Sufyan sebagai seorang tokoh, Nabi Muhammad berkata, siapa yang berlindung di masjid, darahnya haram untuk ditumpahkan. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia aman, tidak diganggu. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi, hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi, guna mempersatukan bangsa Arab yang telah bercerai-berai tadi. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga mengambil ibrah dari peristiwa Nabi Yusuf. Seperti halnya kita saat ini di era 2025. Era Nabi Muhammad itu sudah 1400 sekian Hijriah lah. Kemudian kita mengambil ibrah, pelajaran dari peristiwa itu. Nah, Nabi Muhammad ketika itu juga mencari ibrah dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa Nabi Yusuf yang dicelakai oleh saudara-saudaranya. Jika kalangan yang dihadapi Nabi Muhammad adalah kalangan bangsa, yaitu bangsa Arab. Nah, ketika itu Nabi Yusuf kalangan keluarga. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengambil daripada peristiwa Nabi Yusuf. Di dalam Al-Quran ada ayat itu lor, yang sering di setel-setel di masjid-masjid itu lor. Pokoknya yang saya juga sering dengar tuh di masjid-masjid ada lantunan daripada syekh kori-kori. Idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kemudian ada juga ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Nah, pokoknya tapi dengan irama ya, dengan irama lah, dengan irama Arab merdu, enak dengarnya. Kalau saya tadi kan ya kayak ngono lah. Jadi peristiwa Nabi Yusuf yang dicelakai oleh saudara-saudaranya, ada pernah saya baca juga loh, ada saudaranya yang namanya Yahuda ya, katanya itu keturunan Yahudi, nantinya Yahudi is mengbocong ngonolanur apa sengeneng dibocor, tapi ya kebenarannya kita tidak tahu. Tetapi ibrah yang kita ambil adalah Nabi Yusuf dulu itu dibuang. Bahkan ada saudara-saudara yang memberi fatwa untuk dibunuh. Uqtulu Yusufa awit rohu ardo yakhlu lakum wajhu abikum. Uqtulu Yusuf awit rohu, bunuh atau buang.
bunuh atau buang. Nah, itu strateginya orang Hindia Belanda dulu. Kalau ada pahlawan kita yang ini memperjuangkan kemerdekaan, dua yang ditawarkan, bunuh atau buang. Seperti pangeran yang dibuang ke ini loh, luar pulau Sumatera, Cut Nyak Dien, seorang pahlawan dari tanah Rencong. Kemudian ada juga dari pahlawan dari Aceh, yang lain ya, Tengku Umar ya. Ada pahlawan dari Pulau Jawa, juga pangeran Diponegoro dibuang. Kalau era ini mendekati kemerdekaan, Presiden Soekarno juga dibuang ke Sumatera atau kemana itu lah lor. Pokoknya dicekal. Uktulu Yusufa awit rahuhu ardayyahlu lakum wajhu abikum. Bunuh atau buang di negeri yang jauh. Berarti memang tabiat manusia itu yang enggak mari-mari ya lor ya. Kalau zaman Nabi Yusuf dulu tabiatnya kayak gitu. Buang atau bunuh atau buang jauh-jauh dari negerinya. Terus ada saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain yang berkata, la taqtulu Yusufa. Nah, jangan bunuh Yusuf. Tapi apa sarannya? Wa alqu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah. Masukkan saja dalam sumur. Nah, nanti kan ada musafir yang ini mengambilnya. Untuk lebih pastinya lur, kalau saya ya salah lah lur. Pastinya buka Al-Quran, suratnya surat Yusuf lur. Kemudian cari yang ada terjemahannya, buka, kita baca. Nah, saya juga demikian lur. Buka Al-Quran digital di HP atau Al-Quran yang biasa kita baca sejak kecil dulu, yang ada terjemahannya. Kita baca-baca, kita tadabburi isinya. Nah, ada kemiripan-kemiripan yang terjadi loh dari satu era di era selanjutnya. Nah, itu jadi pembelajaran. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengutip kisah Nabi Yusuf untuk meredam amarah. Bagaimana Nabi Yusuf dulu dihinakan, dibuang, kemudian hidupnya menjadi sengsara. Tetapi Nabi Yusuf tetap memaafkan saudara-saudaranya dan menyatukan bahkan dengan ayah dan ibunya. Peristiwa itu di negeri Mesir sepertinya. Di negeri Mesir. Nah, selanjutnya lur, setelah kita dapat kisah dari Nabi Muhammad, sekarang 2025, di era Nabi Muhammad itu tentunya sudah 1400 tahunan yang lalu. Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan dua golongan yang ini tangting dari syarat. Ya, orang Islam juga sampai dikatakan itu pula yang dari kalangan Abu Sufyan tentunya dalam posisi yang lemah.
Tentunya secara ini yang lemah itu menjadi target hukum rimba lah kalau istilahnya dalam sekarang. Tetapi Nabi Muhammad SAW meredam agar orang Islam tidak melakukan hal itu dengan mencontohkan peristiwa Nabi Yusuf. Dan itu sangat berat untuk dilakukan, menang tanpa ngasorake, yaitu di era Jawa. Tidak tahu kalau di kerajaan Jawa dulu, tentunya kata seperti ini loh, kita perlu kita tadabbur ini loh. Dalam Islam ada surat Yusuf, peristiwanya yaitu peristiwa perseteruan antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ada bukti teksnya dan itu wahyu loh. Kalau wahyu berarti sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Tidak ada ruang untuk ini loh. Untuk menyalahkan itu, hal itu. Bagi yang beriman. Kemudian di Jawa ada ungkapan menang tanpa ngasorak. Nah, tentunya kata itu tidak muncul begitu saja, Lur. Tetapi peristiwanya bagaimana, kejadiannya apa, insya Allah kita gali di buku-buku sejarah Pulau Jawa. Nah, kita balik lagi Lur ke buku Islam dan Sosialisme ini. Sudah ngalor ngidul dan ini terdeteksi 52:28 menit. Nah, sepertinya kita sudah Lur. Insya Allah kita tadabbur lagi tentang sosialisme para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena memang tadi juga dari halaman 61 sampai halaman ini Lur, sampai halaman 90. Nah, ada 30 halaman. Tentunya tidak bisa kita tadabbur sekali duduk. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata yang salah, tindak tanduk yang tidak berkenan, serta mimik serta gerakan tubuh yang tidak selayaknya dimunculkan, saya mohon maaf kepada sedulur, teman dan sanak saudara. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih Lur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur.